Woi man, apa kabar? Yo, bye-bye. Gimana nih? Gue tadi habis nongkrong sama temen-temen gue. Terus katanya ada peluang bisnis baru. Lu ada tahu gimana nggak caranya bikin bisnis gitu? Nah, kebetulan banget nih gue habis dari seminar tentang accounting gitu. Ada videonya. Yo, nonton nih. Yuk, boleh, boleh, boleh. Oke, mulai. Ladies and gentlemen, welcome to our accounting seminar. In today's seminar, we have 9 experts, including me, that will present to you the basics of financial report. But before we start, because this video is dedicated for Indonesian people, I would like to switch to Bahasa Indonesia. Jadi, mari langsung saja kita ke topik kita hari ini. Financial report atau laporan keuangan. Secara umum, financial report atau laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang, perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu, laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus ada di dalam laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan harus ada daftar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai contoh, ini adalah daftar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam 1 bulan, yaitu bulan Desember 2019. Kedua, harus ada COA atau Chart of Accounts. Ketiga, adalah Journal Entry. Keempat, General Ledger. Kelima, harus ada trial balance. Keenam, adjustment journal. Kelima, harus ada worksheet. Dan terakhir, harus ada financial statement. Namun, saya hanya akan menjelaskan daftar transaksi dan COA saja. Karena General Ledger dan hal-hal yang lain itu akan dijelaskan oleh expert yang lain. Mari kita langsung saja ke topik, yaitu List of Transaction atau daftar transaksi. List of Transaction adalah daftar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai contoh, ini adalah perusahaan Prime Invictus Consulting LLC. Perusahaan ini mencatat transaksinya, baik jual maupun beli, untuk bulan Desember 2019. Sebagai contoh, tanggal 1, Mr. Aswin made the initial deposit of $20,000 in form of cash. Hingga transaksi terakhir, yaitu tanggal 31 Desember, received the rest of the payment for services provided on December 8. Jadi kesimpulannya, daftar transaksi berisikan list dari transaksi yang telah dilakukan baik jual maupun beli dari tanggal 1 hingga tanggal terakhir di bulan tersebut atau di tahun tersebut oleh perusahaan tersebut. Mari kita lanjut ke COA. Bagan akun atau chart of account adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi maupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Nantinya, seluruh pencatatan transaksi tersebut akan direkap ke dalam jurnal umum. Setiap perusahaan bisa mengatur bagan akunnya sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Chart of account biasanya digunakan dalam software akuntansi untuk mempermudah proses akuntansi. Dengan adanya chart of account, sebuah perusahaan dapat mengatur atau mengubah sendiri alur dan tatanan bagian akuntingnya.
Bagian akun selalu ditandai dengan simbol numerik sebagai penanda ada perbedaan di setiap jenisnya. Sebagai contoh, ini adalah numerik dari bagian akun. Cash ada di 101, account payable ada di 201, hingga profit atau loss di 600. Perbedaan penomoran nomor COE terletak pada akun-akun tersebut. Bisa kita lihat di sini, aset selalu nomor 1. Lalu untuk nomor 2, itu untuk liabilities atau kewajiban. Untuk nomor 3, selalu equity. Untuk nomor 4, revenues. Dan nomor 5 ke bawah, alias 5, 6, 7, hingga seterusnya, itu untuk beban-beban atau expenses. Penomoran ini berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Perusahaan bisa saja memasukkan cash ke dalam nomor misalnya 120, tidak 101, dan yang lainnya seperti itu juga. Nantinya, nomor numerik ini akan selalu digunakan dalam akuntansi atau dalam financial report, seperti di jurnal umum, journal entry, ini dia, general ledger, ini dia nomornya, hingga worksheet, ini dia. Jadi, COE sangat penting dalam financial report, dan COE dapat dibuat oleh perusahaan secara suka-suka. Untuk selanjutnya, yaitu journal entry, akan dijelaskan oleh expert selanjutnya, yaitu Darius. Silakan Darius. Oke, terima kasih Agi yang sudah menjelaskan dari COE, chart of account, sampai list transaction. Sekarang kita lanjut ke journal entry atau juga bisa disebut general journal. Journal entry ini sebuah jurnal atau buku yang dimana digunakan untuk mencatat kebutuhan yang ada pada list transaction. Nah, dalam journal entry ini dibagi ke akun-akun yang sudah dijelaskan oleh COE, dan di sini ada di bagian reference. Nah, di setiap account ini ntar akan dianalisa menjadi dua bagian, yaitu debit dan kredit. Seperti contohnya pada yang pertama ini, list of transaction pada Desember 2019 tanggal 1, nomor A1. Jadi di sini ada nomor 1 dan Pak Aswin melakukan deposit sebesar $20.000, sehingga kita masukin di account-nya itu ada cash dengan nomor reference 101, kita masukin ke debit $20.000. Dan setelah itu kita ada capital dengan reference 301, kita masukin kepada kredit. Di dalam setiap account ini harus balance antara debit dan kredit. Lalu kita lanjut ke contoh kedua, itu ada di tanggal 2 Desember 2019 melakukan investasi di properti. Kita masukin ke nomor reference 114 karena ke bagian land, tercantum juga di bagian chart of account, melakukan $30.000. Lalu kedua pada building, nomor referensinya ada di 113, dan di debitnya kita masukkan kembali ke $20.000, dan yang terakhir itu adalah capital dengan nomor referensi 301, $50.000. Jadi dua-duanya ini adalah contoh sebagai balance ya, 30.000 tambah 20.000, 50.000, dan di kredit juga 50.000. Selanjutnya kita langsung loncat ke nomor 7. Bisa disebut juga tanggal 7 ya, tanggal 7 Desember 2019. Prime Invictus ini melakukan pembayaran ke perusahaan iklan dan pembayaran uang muka sebesar $1.000. Jadi kita masukkan di sini advertising cost paid in advance dengan nomor reference 103. Lalu maka dari itu kita masukin cash dengan nomor reference 101 di kredit supaya balance 1.000 dan 1.000. Dan setelah itu banyak juga journal entry yang kita masukkan setiap tanggalnya yang tercantum pada list of transaction di atas. Dan nomor referensinya juga disesuaikan dengan chart of account yang ada hingga akhir pada tanggal 31 Desember 2019. Dan di sini kita lihat totalnya itu antara debit dan kredit itu harus balance. Sekian dari penjelasan bagian journal entry atau bisa disebut juga general journal. Sekarang kita lanjut ke bagian general ledger yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya, Shogi. Silakan Shogi.
terima kasih Darius untuk penjelasan journal entry-nya. Lalu lanjut dengan saya Ahmad Saugi dan saya akan menjelaskan general ledger. Di sini general ledger terbagi menjadi 4, current asset yaitu aset lancar, fixed asset yaitu aset tidak lancar, debt, capital, revenue atau utang, modal dan pendapatan, dengan expenses atau pengeluaran. Dimulai dengan current assets, di sini bermula dengan cash. Cash ini bermula dari tanggal 1 sampai akhir bulan dengan deskripsi transaksinya masing-masing, dengan nomor ref masing-masing dan debit kreditnya, serta balance debit dalam bulan itu yang berkaitan dengan cash. Lalu lanjut ke akun receivable atau utang yang dibayar dari tanggal 8 sampai tanggal 31 serta dengan debit dan kreditnya dan balance debitnya. Lalu lanjut dengan biaya iklan dibayar di muka ya pada tanggal 7 dan dibayar tanggal 31. Lalu ada biaya listrik atau electricity cost paid in advance dibayar di muka. Lalu ada insurance cost yaitu biaya asuransi dibayar di muka juga, dan juga peralatan kantor pada tanggal 6 dan dibayar tanggal 31. Lalu lanjut ke fixed asset atau disebut juga dengan aset tidak lancar. Dimulai dengan office equipment atau peralatan kantor, lalu ada vehicle atau kendaraan yang dipakai oleh kantor tersebut, ada building dan land atau gedung dan bangunannya, lalu ada depresiasi peralatan kantor atau depreciation office equipment, ada depresiasi kendaraan atau accumulated depreciation of vehicle, dan accumulated depreciation of building atau depresiasi bangunan. Lalu lanjut ke utang, modal, dan revenue. Di paling atas ada account payable atau utang yang akan dibayar pada tanggal 6 sampai tanggal 22. Lalu lanjut dengan revenue received in advance atau pendapatan didapat pada awal bulan. Lalu ada note payable atau bond. Lalu dilanjutkan oleh interest payable atau utang bunga. Lalu ada salary payable, gaji yang akan dibayar, bank payable atau hutang bank. Lalu ada capital, yaitu modal usahanya. Lalu ada dividen yang dibayar pada akhir-akhir bulan, dan ada service revenue atau pendapatan dari service yang dilakukan. Terakhir ada expenses dari bisnis tersebut, dimulai dengan salary expense atau gaji yang dibayar, security expense untuk membayar security yang diadakan dalam gedung, training expense untuk employee yang berkaryawan di bisnis tersebut, gasoline expense untuk vehicle yang telah dibeli atau untuk bisnis ini, interest expense atau expense bunga yang terpinjam dan terbayari pada tanggal 31. Lalu ada miscellaneous expense atau expense lain-lainnya. Lalu ada advertising expense, yaitu pengeluaran untuk iklan. Ada electricity expense, yaitu pengeluaran untuk listrik. Lalu ada insurance expense, yaitu pengeluaran untuk asuransi. Office supply expense, yaitu pengeluaran peralatan kantor. Lalu ada pengeluaran depresiasi bangunan atau depreciation expense of building. Ada pengeluaran office equipment depreciation expense atau pengeluaran depresiasi peralatan kantor. Lalu terakhir ada depresiasi kendaraan atau pengeluaran depresiasi pengendaraan. Jadi pada kesimpulan, general ledger digunakan untuk mengumpulkan transaksi-transaksi yang sudah ditulis di journal entry berdasarkan account yang dibagi, seperti cash jatuh pada COE nomor 01 dan account receivable pada 102 dan seterusnya. Ya, ini digunakan agar mempermudahi untuk membaca general ledger pada accounting cycle tersebut. Sekian untuk general ledger. Berikutnya saya akan mengalihkan untuk trial balance kepada Zulfikar. Silakan Zulfikar. Oke, terima kasih Shogi telah menjelaskan general ledger. Next, saya Zulfikar Aziz dari jurusan INE
akan menjelaskan tentang trial balance. Oke, jadi trial balance atau yang biasa juga disebut dengan neraca saldo adalah daftar semua akun, buku besar atau general ledger yang terdapat dalam financial report. Seperti yang sudah bisa kalian lihat di layar saya ini, trial balance ini ada cash, ada akun receivable, advertising, dan segala-galanya. Kenapa ini bisa ada di sini? Karena yang seperti saya sudah sebutkan tadi, itu dia semua diambil dari general ledger. Seperti contoh cash ini, dengan nomor revenue-nya 101, kita bisa lihat di general ledger ini. Ya, dengan total $74.400, sehingga total yang ada di general ledger untuk akun cash ini sendiri kita input masuk ke trial balance dan harus didebit karena yang ada di general ledger ini total yang ada di semua ini ada di debit. Seperti contoh selanjutnya seperti di akun receivable dengan nomor akun 102 dengan debit $2.500, di general ledger pun ada segitu. Dan selanjutnya kan semua sama seperti itu. Dan jika semua sudah diinput di trial balance ini sesuai dengan debit dan kreditnya, lalu kita akan menjumlahkan atau sum up semuanya dengan total yang ada di sini seperti $148.300, dan yang di kredit pun harus balance karena kalau tidak balance itu berarti ada kesalahan di penghitungan maupun di penginputan dari trial balance ini. Oke, jadi untuk part selanjutnya akan saya serahkan kepada Aswin. Terima kasih. Oke, terima kasih Sulfikar. Sekarang aku akan lanjutkan dengan penjelasan adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Nah, apa sih gunanya adjustment journal ini? Adjustment journal ini gunanya adalah untuk menyesuaikan akun-akun atau saldo-saldo yang masih belum sesuai dengan kenyataannya. Nah, biasanya adjustment journal ini dibuat dari adjustment information atau informasi-informasi mengenai aset atau saldo-saldo akun yang belum sesuai dengan kenyataannya. Nah, apa aja sih biasanya saldo-saldo yang belum sesuai dengan kenyataannya? Di antaranya itu adalah office supplies atau perlengkapan kantor. Ada juga depresiasi dari aset tetap. Contohnya ada peralatan, kendaraan, dan gedung. Selain itu ada juga beban-beban yang belum dibayar serta pendapatan-pendapatan yang belum diterima. Nah, nantinya informasi-informasi tentang penyesuaian ini akan disusun menjadi jurnal. Nah, dan jurnal ini formatnya mirip seperti jurnal umum. Ada debit dan kreditnya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa jumlah dari adjustment jurnal ini nantinya harus balance atau harus seimbang antara debit dan kreditnya, begitu. Setelah itu, adjustment jurnal ini akan dimasukkan ke kertas kerja. Bisa dilihat di kolom ini, di adjustment ini. Adjustment jurnal ini berguna untuk menyesuaikan unadjusted trial balance atau neraca saldo yang belum disesuaikan. Setelah disesuaikan, jadilah nanti adjusted trial balance atau neraca saldo yang sudah disesuaikan. Selanjutnya untuk lebih lanjut mengenai kertas kerja ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kiki. Silakan Kiki. Terima kasih Aswin. Sekarang kita akan beralih ke worksheet dengan saya, Faiza Turiski. Jadi neraca ledger atau worksheet ini juga menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening besar yang telah disesuaikan. Tidak hanya disesuaikan saja, adanya keseimbangan dan juga disusun berdasarkan rekening dalam melakukan laporan keuangan. Jadi tujuan dari worksheet itu sendiri adalah untuk merangkum jurnal neraca saldo dan juga penyesuaian dari company tersebut. Dan data-data tersebut akan kita rangkum untuk nantinya menjadi financial statement seperti income statement dan juga balance sheet. Dan di sini bisa kita lihat di sini adalah number of COA dan juga di sini ada account title, dan di bawahnya ini adalah akun-akun yang muncul saat penyesuaian. Dan di sini ada unadjusted trial balance di mana sebelum adanya penyesuaian. Di sini adalah adjustment,
Dan di sini ada adjusted trial balance, di mana setelah adanya penyesuaian dari sebelumnya. Dan di sini adalah income statement, di mana menunjukkan adanya gain or loss dari suatu company. Dan juga di sini terakhir ada balance sheet, di mana to show assets, liabilities, and equity dari company tersebut. Dan di sini bisa kita lihat yang paling bawah, company kita mendapatkan gain, yaitu profit, yang berarti kita mendapatkan keuntungan. Karena di sini kita bisa lihat di income statement-nya sendiri, debitnya itu lebih besar dari debitnya itu lebih kecil daripada kreditnya sendiri. Jadi kita mendapatkan keuntungan di company kita. Dan hampir lupa saya menjelaskan, ada akun-akun yang nomor depannya itu 1 sampai 3 itu menunjukkan hutang dan modal yang masuk ke dalam balance sheet. Dan juga akun-akun yang angka depannya itu 4 sampai 5 itu menunjukkan pendapatan beban yang akan masuk ke income statement. Seperti di sini kita bisa lihat sendiri. Oke, untuk berikutnya yaitu income statement akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ade Surya. Silakan Ade Surya. Thank you buat Kiki yang sudah menjelaskan penjelasan soal worksheet. Dan kita akan lanjut ke financial statement. Di sini ada income statement. Income statement ini adalah, kalau kalian belum tahu apa itu income statement adalah untuk merangkum pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dan dari situ kita akan tahu apakah itu gain atau loss dari profit yang perusahaan keluarkan. Dan di sini ada revenue atau income, itu kita dapat dari worksheet yang sebelumnya. Dan di sini ada 32.000, itu adalah income oleh perusahaan tersebut. Dan ini adalah expense dari pengeluaran yang perusahaan lakukan, itu ada salary expense 3.500, dan seperti expense 300, dan seterusnya. Dan total expense yang perusahaan keluarkan itu ada sekitar $9.300. Dan dari hasil tersebut kita kurangin dari income 32.000 dan 9.300, maka akan mendapatkan $22.700. Dan ini adalah keuntungan yang didapat oleh perusahaan dengan pengeluaran yang perusahaan keluarkan. Biasanya dari kalian tidak tahu income ini dapat dari mana, expense ini dari mana. Dan bagi kalian yang mungkin baru ingin belajar ini, maka biasanya dalam revenue income itu kita ada grup COE yang sudah dijelaskan di awal. Nah, dalam service revenue atau revenue income yang di financial statement ini adalah dari grup 401. Itu memang biasanya dalam accounting yang diajarkan oleh beberapa guru. Dari service revenue income tersebut adalah dari grup 4. Nah, untuk expense sendiri adalah mereka include dalam grup 5, yang di dalamnya itu adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan memang sebenarnya itu adalah baku dari buku yang memang sudah ada di buku accounting. Dan hasil dari $22.700 ini, profit dari perusahaan akan dimasukkan ke dalam statement of change equity, dan ini akan dilanjutkan oleh expert kita, Verena. Nah, Verena bisa dijelaskan di statement of change equity tersebut. Terima kasih Ade. Sekarang saya akan menjelaskan statement of change in equity atau perubahan modal. Jadi, statement of change in equity berguna untuk kita mengetahui perubahan modal di suatu perusahaan. Contohnya adalah statement of change in equity milik Prime Invictus Consulting. Beginning equity balance-nya ada 70.000, tambahkan dengan net profit-nya 22.700, kemudian kurangi dengan dividen 1.500. Jadi ending equity balance-nya ada 91.200. Sekian penjelasan statement of change in equity. Selanjutnya akan saya serahkan ke Pram untuk penjelasan balance sheet. Terima kasih Verena sudah menjelaskan tentang change of equity pada accounting ini, dan saya Pramulyo akan melanjutkan menjelaskan balance sheet. Oke, apa sih balance sheet itu? Nah, balance sheet adalah laporan keuangan di mana kita merangkum liabilitas atau aset dan equity-nya untuk mengetahui
apakah total harta atau aset kita itu seimbang dari liabilitas and equity atau tidak. Ini dia Excel-nya. Di sini ada assets, liabilities, and equity. Nah, kita berawal untuk menjelaskan current assets. Nah, current asset ini di sini ada cash, account receivable, and so on. Dan di sini total current assetnya itu $85.000. Setelah itu, kita di sini juga punya fixed asset, yang itu ada office equipment, accumulated depreciation of office equipment. Nah, pokoknya kalau di total semuanya dan dikurangin beberapa, jadi total fixed assets-nya itu ada $59.200. Nah, sama dengan liabilities and equity. Ya, kalau untuk liabilities-nya itu di sini ada current liabilities yang isinya ada account payable, revenue not payable, interest, salary. Itu kalau di total jadi 33.000. Untuk non current liabilities-nya ada bank payable di total dengan 33.000 tadi, jadi 53.000 total liabilities-nya. Untuk equity-nya ada beginning capital and retained earnings, yaitu di $70.000 dan $21.200. Yang kalau total equity-nya di total itu ada 91.200. Nah, untuk total current assets dan fixed asset-nya 85.000 dan $59.200 ditambahkan menjadi total assets-nya itu ada 100.044.200. Dan untuk total equity dan total liabilities digabung ditambah menjadi 100.044.200, dan total aset sama dengan total liabilities and equity. Seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, aset sama dengan liabilities plus equity. Oke, terima kasih semuanya. Itu saja yang saya sampaikan tentang balance sheet, dan saya akan kembalikan ini kepada Agi. Silakan Agi. Terima kasih Pramudia untuk presentasinya. Jadi itu dia teman-teman, financial report atau laporan keuangan. Sebagai kesimpulan, laporan keuangan ini adalah dasar dari setiap perusahaan. Jadi, laporan keuangan itu sangatlah penting dan akan selalu dipergunakan oleh divisi-divisi yang lain, terutama board director atau atasan-atasan, untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut dalam satu bulan tersebut mendapatkan profit ataukah rugi. Bahkan, data dari laporan keuangan ini juga akan dipergunakan oleh board director tadi untuk menentukan nasib masa depan dari perusahaan tersebut. Sehingga data-data yang di dalamnya haruslah benar dan tidak boleh salah. Jadi sekian sebentar dari kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di seminar accounting ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Nah, habis nonton videonya gimana kan? Udah ngerti nih? Ngerti banget man, thank you banget tuh udah ngasih tahu. Oke. Mantap bener. Gimana kalau misalnya lu bikin bisnis bareng gue juga nih, bareng?
Sabi. Oke deh, thank you banget teman ya.